Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa waladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, summa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina khususan ila Abu Yahya Hadr bin Ramli nafa'ana Allah bihi wa bihi fi darin amin, wa ila Mahyi bin Bahyai Mansur Mahyai wa jami' asatidina wa ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina sya'u lillahi lahumul Fatiha. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, kita membahas kembali, mengaji kembali kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sampai ke halaman 10, fasal yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hifdzil lisan. Faslun utawi iki iku fasal fi hifdzil lisan kang nerangkaken jaga lisan, menjaga lisan. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'ayyir, janganlah kamu menghina, ahadan kepada seseorang, bima dengan apa-apa, fihi yang ada dalam ahadun tadi itu. Janganlah kamu menghina seseorang dengan apa-apa yang memang sudah ada pada dirinya. Orangnya tidak bisa jalan, pincang, jangan dipanggil cang, pincang, jangan kayak gitu. Orangnya buta, ya jangan dipanggil cek picek, gak boleh kayak gitu. Ya, wonge lemu, gendut gendut, gak boleh kayak gitu. La tu'ayyir ahadan bima fihi. Janganlah kamu menghina seseorang dengan apa-apa yang memang sudah ada dalam dirinya. Fama min lahmin, maka tidak ada daging, illa wa fihi, kecuali di dalam daging tersebut itu ada azmun, ada tulang. Tak ada daging kecuali pasti di dalamnya ada tulang. Kita ngelihat tangan kita itu ada dagingnya tapi di dalamnya ada tulang. Jari-jari kita, kepala kita ada dagingnya juga ada tulangnya. Orang segemuk apapun dagingnya pasti di dalamnya ada tulang. Wala kafarata, bukan kafaratun nggih. Wala kafarata, tidak ada kafarah, tidak ada penebusan dosa, tidak ada penghapusan dosa lil ghibah, bagi orang yang ngerasani, bagi orang yang menggunjing, rasan-rasan. Hatta yastahillahu, sampai dia meminta kehalalan, meminta maaf kepada orang yang digibahi tadi itu. Ghibah nih, rasan-rasan itu tidak bisa dimaafkan, dosanya tidak bisa dihapus kecuali minta maaf, minta kehalalan dari orang yang dirasani. Nah, biasanya sing seneng rasan-rasan bapak-bapak tak ibu-ibu, ngaku nih ya. Apalagi pas poso-poso, tambah. Ya, jadi tidak bisa dimaafkan. Sebab itu ya hati-hati. Hati-hati kenapa? Ya karena sing sampean rasani niki, orang yang sampean rasani, orang yang sampean gunjingi, niki lek ngepuroi angel. Memaafkan ini susah. Nanti kalau nggak dimaafkan sampean malah ngrasani maneh. Makanya jangan dimulai. Orang ngerasan-rasan niku Bu, ya, di situ biasanya seringkali ada fitnah.
Seringkali juga ada dhon niku prasangka. Padahal Nabi sudah mewanti-wanti hati-hati dengan prasangka, karena kebanyakan prasangka itu mengantarkan orang ke neraka. Lek riba ngerasani mesti ono prasangka. Habis ngerasani memunculkan prasangka kepada orang yang mendengar, nambah-nambah mana dosanya. Fitnahnya kemana-mana, prasangkanya kemana-mana. Seseorang dirasani, digunjing, akhirnya satu kampung ngerti semua. Nah, jadi yang pertama ini, yang provokator ini nggak tahu cara minta maafnya bagaimana ini. Nah, karena dia harus klarifikasi ini ke semua orang yang akhirnya mendengar. Makanya hati-hati, apalagi tidak ada kafarah, tidak ada tidak ada penghapusan dosa bagi orang-orang yang digibahi kecuali minta kehalalannya. Jadi hati-hati. Apalagi zaman sekarang ten grup WhatsApp, media sosial, rasan-rasan tonggone. Nah, repot sampai nanti kalau disuruh minta maaf. Ghibah niku napa sih? Ngerasani niku napa sih? Ya. Ngerasani itu adalah kamu membicarakan temanmu yang seandainya temanmu itu mendengar apa yang kamu ucapkan, ya, mereka gak seneng. Nah, itu jenenge ngerasani. Sampai ngomong si Sudrun itu lho dikandani kok wangel ae. Wingi aku mangan-mangan dek jaluk gratisan. Nah, kira-kira kalau Sudrun mendengar ucapan ini senang apa tidak? Kalau seumpama dia tidak senang, nah itu namanya ghibah. Itu namanya rasan-rasan. Kalau cerita gak kayak gitu. Cerita itu bisa jadi menyenangkan orang tersebut. Jadi intinya hati-hati. Karena di rasan-rasan ngomongi orang itu macam-macam di situ. Ono fitnah, ono prasangka, muncul hasud, muncul adu domba, namimah dan lain sebagainya. Wis paket komplit. Ghibah niku paket komplit. Ya, jadi tidak bisa dimaafkan kecuali minta kehalalan atau minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Au yastaghfira lahu, atau memintakan ampun atau beristighfar untuk dia. Ya. Mau minta maaf ke orang yang bersangkutan malu. Jadi wis minta maaf kepada Allah, ya Allah, tolong maafkan dosanya si fulan. Karena saya mau minta maaf ini nggak bisa. Jadi saya dalam munajat rahasia saya minta maaf ya Allah untuk dia. Maafkan dosa-dosanya orang tersebut. Maafkan kesalahan-kesalahan orang tersebut. Nah itu. Jadi susah Pak ghibah niki. Jadi kita jaga. Jangan sampai suka ngerasani orang. Ngerasani ku memakan daging saudaranya. Memakan daging saudaranya. Ya Ali wahai Ali, ma khalaqallahu, tidaklah Allah menciptakan fil insani di dalam manusia afdala, yang lebih utama, lebih afdal minal lisan, daripada lisan. Jadi di tubuh kita ini Pak, di antara kepala, mulut, hidung, lisan, tangan, kaki, yang paling vital itu adalah lisan. Yang paling lisan ini adalah lidah. Kenapa? Karena lisan ini, karena lidah ini yadkhulu al-jannata, bisa memasukkan orang ke dalam surga. Wa yadkhulu an-nara, juga bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Niki gara-gara lisan. Ya anggota tubuh yang lain juga bisa. Tapi yang paling banyak, yang paling sering orang masuk surga itu karena lisannya. Lisannya sering menasihati, lisannya sering mendidik dan lain sebagainya. Begitu juga orang banyak yang masuk neraka gara-gara lisannya, sering ngerasani, sering berbohong, sering adu domba dan sebagainya. Maka hati-hatilah dengan lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu seringkali ya, gara-gara menjaga lisannya. Jadi dijaga. Lisan ini tidak bertulang Pak.
Jadi lek ngomong enak, ya enak ngomong karena tidak bertulang. Fasjunhu, maka penjarakan lisan tersebut. Nah, makanya orang di Jawa menyebut mulut ini dengan istilah cangkem, ya, cangkeme. Cangkem itu dicancang cek mingkem, cek orang gampang ngomong macem-macem. Fa innahu, karena sesungguhnya lisan itu koyok-koyok kalbun, anjing, akurun, yang ganas, yang bisa menggigit. Nah itu lisan itu koyok ngono, koyok menakutkan lisan ini. Makanya kemarin kalbun itu anjing, ya. Lek kolbun itu hati. Makanya kalau belajar bahasa Arab hati-hati penyebutannya harus fasih. Kalbun itu anjing, kalau kolbun itu hati. Syukron niku terima kasih. Lek sukron gak pakai titik niku mendem. Nah, itu nggih. Rahim niku zat yang maha pengasih. Lek rojim niku sing terlaknat. Engko syaitonir rahim, cuma beda titik niku. Hanya beda titik. Kalau belajar bahasa Arab gitu, okay? Nah, jadi lisan ini seperti anjing yang senang menggigit. Ya, apalagi kita di Indonesia ini kan jarang anjing. Begitu ada anjing menakutkan. Ya, lisan itu juga kayak gitu. Anjingnya ada di mulut kita. Nah, makanya hati-hati, bisa menggigit orang. Kalau badan kena pisau, obat masih banyak. Tapi kalau hati luka karena lisan, mau kemana obat mau dicari? Nah, dihilangkan nggak bisa karena mendengar omongannya orang, hatinya terluka. Obatnya susah dicari untuk menghapus. Ya Ali, wahai Ali, la tal'an, jangan kamu melaknat musliman, kepada satu orang muslim. Wala dabbatan, juga jangan kamu melaknat kepada hewan. Ya. Nah, ini sering ngelaknat biasanya. Gak suka sama orang, laknatullah. Semoga dilaknat oleh Allah. Duh, kok gampang ngomong kayak ngono. Ke hewan saja gak boleh kayak gitu. Kayak mati kabeh. Tak dungakno sapi ini mati kabeh, melaknat niku namanya. Jangan kamu melaknat seorang muslim, apalagi gak seneng sama presiden. Kan banyak yang demo-demo sama presiden, unjuk rasa betul nopo, tapi sampai kalau keluar kalimat melaknat, apalagi presidennya yang muslim, hati-hati. Fatarji' al-la'natu 'alaika, karena bisa jadi nanti laknatnya ini kembali kepadamu. Maka hati-hati. Ya. Nanti bisa kembali kepada kita, bisa jadi kepada anak-anak kita. Naudzubillah. Jadi jangan gampang ngamuan, kemudian mendoakan jelek. Ya, kemarin nih mendoakan jelek kepada sesama muslim, kemudian melaknat. Nah, yang murni terlaknat itu setan. Makanya disebut dengan rojim, yang dilaknat, yang terkutuk. Nah, bojone dilaknat. Faslun utawi iki iku fasal fil haya, kang nerangaken soal malu, isin. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Adi, wahai Adi, ad-dinu, agama, kulluhu, keseluruhannya, itu fil hayai, ada di dalam rasa malu. Agama secara keseluruhan itu ada di dalam rasa malu. Orang kalau gak punya rasa malu, ini alamatnya gak bener. Alamat agamanya gak bener. Wahwa, adapun malu itu antahfadho ar-ra'sa, kamu menjaga kepala, wa ma hawa,
dan apa yang ada dalam kepala. Apa yang ada di dalam kepala? Ada mulut, maka rasa malunya jangan sampai malu ini, mulut ini kemasukan barang haram, dijaga. Apalagi yang ada dalam kepala, telinganya jangan dipakai buat mendengar rasan-rasan, jangan suka mendengar fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Dijaga kepalanya. Apalagi yang ada dalam kepala, otak, tempatnya untuk mikir. Maka dijaga pikirannya, jangan sampai suudzon, mikir hal-hal jelek orang lain. Mata ini di dalam kepalanya juga dijaga, jangan memandang hal-hal yang enggak benar. Nah, itu namanya malu. Malu itu pertama menjaga kepala dan segala hal yang ada di dalam kepala. Dan juga wal batna, malu itu juga menjaga perut, wa mawa'a, dan apa yang ada di dalamnya. Jangan sampai kemasukan barang-barang haram. Yang dimakan ini apa? Faslun fil wara', fasal tentang wara'. Wara' niku wirai. Wirai niku menjaga dari barang-barang yang samar. Amalan-amalan sing ora jelas iki halal tak haram, syubhat. Kemudian menghindar dari perkara-perkara sing enggak jelas. Nah niku namanya wirai atau wara'. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, wahai Ali, la dina, tidak ada agama, liman, bagi orang, la khasyata lahu, yang dia tidak mempunyai rasa takut, maksiat apapun disikat sama dia, gak duwe agama iki. Ya. Gak sholat, gak wedi karo neraka, gak duwe agama. Ya. Nerima sogoan, gak takut, nah itu gak punya agama. Orang yang tidak punya agama itu, orang yang tidak mempunyai rasa takut terhadap apapun, ini alamat tidak punya agama. Maksudnya tidak punya rasa takut ini melakukan perkara-perkara haram, disikat kabeh. Piye carane cek aku entuk duit sing akeh? Ya, memfitnah orang dilakoni. Jadi buzzer politik dilakoni walaupun fitnah kabeh. Ditabrak semua, gak wedi neraka, gak wedi kualat dan sebagainya. Wala akla liman la ismata lahu, dan tidak mempunyai akal bagi orang yang tidak menjaga. Wala imana liman la wara'a lahu, dan tidak mempunyai iman bagi orang-orang yang tidak wara'. Ya. Perkara subhat gak jelas, ini samar, ini ditabrak aja, dimakan aja, ini alamat tidak punya iman. Sudah tahu uangnya ini dia dikasih uang sama orang, padahal dia tahu orang ini tukang korupsi, kok diterima duit. Ini alamat imannya bermasalah. Ada kejadian seorang laki-laki seneng sama anak perempuan. Nah, anak perempuannya ini yatim sejak kecil. Nah, waktu anak perempuannya ini kecil, dia pernah disusui sama si ibunya laki-laki beberapa kali. Nah, niku waktu dia laki-lakinya ini suka sama perempuan ini, dia was-was. Takut karena kalau pernah nyusu ke ibunya, pernah nyusu kepada ibu yang sama, itu berarti saudara sepersusuan, saudara rogoah, gak boleh nikah. Tapi wis kadung cinta, ya walaupun haram, walaupun subhat, dia gamang ini pernah disusui ibu apa ora, ditabrak ya akhirnya ini nikah. Nah itu tidak warok, tidak mempunyai tidak wiroi.
Wala ibadata, dan tidak ada ibadah liman la ilma lahu, bagi orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang ibadah. Ibadah sholat tapi wudune salah kabeh, cara takbir gak ngerti, ya, maca Fatihah salah-salah. Nah, ini tidak dianggap ibadah. Oh, ibadahnya gak diterima kok. Sebaliknya kalau orang yang berilmu, ya, hal-hal yang sebenarnya bukan ibadah tapi bisa diganti ibadah. Tidur, dia tidur tujuannya apa? Tarkul ma'asi. Saya tidur niatnya supaya meninggalkan maksiat. Timbangannya aku nonton hal-hal yang nggak benar, mendingan turu. Nah, itu bernilai ibadah tidurnya. Ya, dia mencari nafkah, dapat rezeki. Diniatkan, ya Allah semoga dengan rezeki yang aku cari nanti saya beli makanan dengan rezeki ini, keluarga saya makan rezeki ini, moga-moga barokah supaya keluarga saya kuat untuk ibadah. Wah, itu karena punya ilmu peribadatan. Tapi sebaliknya dia pergi haji, pergi umroh tapi gak punya pengetahuan tentang ibadah, ya. Pergi umroh jauh-jauh ke sana tiba-tiba cuma mampir ngopi misalnya. Tapi pulang-pulang ke sini aku wis umroh. Wong cuma ngopi kok ngono. Nah, ini jadi tidak dianggap ibadah bagi yang di dalamnya ini tidak ada ilmu. Nah, supaya dapat ilmu gimana caranya? Ya ngaji. Wala muru'ata, dan tidak mempunyai kehormatan liman la shadaqata lahu, bagi orang yang tidak pernah sedekah. Gak pernah sedekah, medit pisan. Dia gak mau makan kecuali ngenteni apa? Ono tahlilan. Mau gak mangan soalnya ono tahlilan. Sak bendino ngono terus jagano. Ah iki saking akhirnya orang anggap gak terhormat dong. Ya. Gak tahu tuku rokok. Lek arep ngerokok golek tongkrongan sih. Jaluk rokok ya iki. Mbok sekali-kali nukono rokok. Wala amana, dan tidak aman liman la sirra lahu, bagi orang-orang yang tidak mempunyai rahasia. Ya, ngerasani orang tadi niku. Ada temennya curhat. Ya. Dan curhatnya ini kalau disampaikan ke orang lain ini aib. Begitu dengar, kemudian suatu saat mangkel sama temennya diomong. Wong iku biyen tahu ngomong no aku tibakno pernah ngentit, pernah ini, pernah itu. Alamat orang itu tidak punya keamanan. Wala taubata, dan tidak ada taubat liman la taufiqa, bagi orang-orang yang tidak mempunyai kecocokan. Ya. Maksudnya napa niki? Dia ngakunya taubat, ya, tapi kok gak cocok karo kelakuane. Maka taubatnya ini gak dianggap taubat. Jadi ini tobat, tapi aku gak tahu istighfar, gak tahu sholat. Nah, tobat lombok nih, pas mangan pedes-pedes, mau gak ngulangi mana aku, tiba-tiba menini ngulang mana, tobat lombok sambel. Wala sakhoa, dan tidak ada kedermawanan, tidak ada loman. Liman la haya'alahu, bagi orang-orang yang tidak mempunyai rasa malu, ya, gak duwe izin. Medit kemana-mana, tidak pernah memberi orang, tidak pernah memberi sedekah, tidak pernah memberi hadiah dan sebagainya, benar-benar dirim tenanan duite, ya, maka dia ini tidak mempunyai rasa malu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma ajil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salam wal maghfirah alaina jami'an wa ala jami' ailatina wa ala muassasatina al mu'awana wa murha bi jalil katsiran min at-talami at-tilmidh min ahli al-ilm wal mawqir wa at-tuqa
وعلى الاستقامة وأهل القرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.